Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Theodora Oriance Telik Bria, NPM 31210033. Saya dari kelas A semester 3, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi PISA atau Program International Student Assessment untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah berbicara dasar. Baik, yang pertama, pengertian dari PISA. PISA adalah studi internasional tentang penilaian presentasi literasi, membaca, matematika, dan sains peserta didik berusia 15 tahun yang dikoordinasikan oleh OECD atau yang disingkat Organisation for Economic Cooperation and Development yang berkedudukan di Perancis. Desain implementasi studi PRADA dalam tanggung jawab Konsorsium Internasional yang beranggotakan Education Testing Service atau bisa disingkat ETS. Yang kedua, bagaimana keterlibatan siswa Indonesia dalam tes tersebut? Yaitu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, literasi membaca. Literasi membaca merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, merefleksi, serta melibatkan pada wacana teks dalam rangka mencapai tujuan membaca, mengembangkan pengetahuan dan potensi diri, serta berpartisipasi dalam masyarakat. Bisa fokus pada membaca untuk belajar bukan belajar membaca. Oleh karena itu, tes PISA tidak menguji kemampuan membaca tingkat dasar. Literasi membaca dalam PISA menggunakan sejumlah instrumen yang dibangun oleh 3 karakteristik utama sebagai berikut. Yang pertama, situasi. Mengacu pada berbagai konteks yang luas meliputi A. Personal, yaitu teks yang memuat informasi pribadi seseorang tokoh, baik bersifat praktis maupun intelektual, misalnya surat-surat pribadi, biografi, email pribadi, blog, liburan, dan sejenisnya. B. Publik, terkait dengan isu-isu yang menjadi pusat perhatian masyarakat luas seperti bahaya penggunaan HP, olahraga, produk makanan dan minuman, dan lain-lain. C. Pendidikan, situasi yang berhubungan dengan pendidikan seperti pembelajaran, buku-buku teks, tugas-tugas dalam pembelajaran, serta berbagai kegiatan di sekolah secara luas. Dan D. Pekerjaan, berhubungan dengan jenis-jenis pekerjaan seperti dokter, pendidikan, penguasa, peneliti, sales, pilot, asuransi, dan lain-lain. Yang B. Teks. Dalam PISA terdapat 4 klasifikasi utama teks, yaitu klasifikasi berdasarkan A. Majalah atau jurnal atau digital berupa kemampuan membaca, navigasi seperti scroll, bar, tab, hyperlink atau teks. B. Lingkungan hidup. Wacana tentang lingkungan hidup, pesan berbasis lingkungan hidup atau campuran antara wacana dan pesan berbasis lingkungan hidup. C. Format teks. Terdiri atas format kontinu, baru surat kabar, berupa surat kabar, esai, novel, cerita pendek, ulasan, laporan, dan format tidak kontinu berupa daftar, tabel, grafik, diagram, iklan, jadwal, katalog, indeks. Dan D. Jenis-jenis teks terdiri atas teks deskripsi, narasi, eksposisi, argumen, instruksi atau perintah, dan transaksi. Bagian C. Aspek. Terdapat 3 aspek dalam pengembangan instrumen literasi membaca, yaitu A. Mengakses dan mengambil informasi, meliputi memahami
pedoman informasi dan navigasi yang disediakan untuk mencari dan mengambil satu atau lebih cuplikan informasi yang berbeda. B. Mengintegrasi dan menginterpretasi, yaitu mengolah, memaknai, mengembangkan informasi yang diperoleh. Dan C. Merefleksi dan mengevaluasi, yaitu menggambarkan pengetahuan, ide atau sikap di luar teks untuk menghubungkan informasi yang diberikan dalam teks dalam bingkai konseptual dan referensi pengalaman. Selanjutnya, peserta tes membuat penilaian terhadap informasi yang diberikan. Yang ketiga, solusi yang dapat Anda lakukan untuk memenuhi meningkatkan budaya literasi generasi saat ini. Yang pertama, rutin membaca. Agar kemampuan literasi siswa bisa benar-benar meningkat, buatlah program khusus membaca yang dilakukan setiap hari, seperti membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, membacakan dongeng kepada siswa sebelum pembelajaran dimulai juga bisa dijadikan siswa suka membaca. Mendengarkan cerita membuat siswa menjadi tertarik untuk membaca sendiri. Yang ketiga, diskusi soal buku cerita yang dibacakan. Kegiatan mendiskusikan buku yang telah dibaca dapat menumbuhkan minat baca siswa. Siswa jadi tertarik mengetahui isi cerita tersebut. 4. Perpustakaan kelas. Buku-buku cerita anak yang mudah diakses, siswa juga bisa membuat minat baca meningkat. Membuat perpustakaan mini di kelas menjadikan siswa terbiasa ada di lingkungan buku-buku. Hal ini meningkatkan rasa keingintahuan siswa. Yang kelima, penghargaan baca buku. Pemberian penghargaan bagi siswa yang rajin membaca buku merupakan bentuk lain cara meningkatkan minat baca siswa. Misalnya saja, bagi siswa yang telah membaca buku sebanyak 2 buku dalam seminggu mendapatkan kupon peralatan tulis gratis dari koperasi sekolah. Hal ini akan memotivasi siswa untuk membaca. Yang keenam, rajin menulis. Kemampuan menulis merupakan kemampuan literasi yang sebelumnya sudah disinggung di atas. Siswa sekolah dasar harus bernalar lewat kemampuan menulis. Kemampuan menulis bisa dikembangkan lewat latihan-latihan yang diberikan guru. Yang 6, rajin menulis. Kemampuan menulis merupakan kemampuan literasi yang sebelumnya sudah disinggung di atas. Siswa sekolah dasar harus bisa menalar lewat kemampuan menulis. Menalar atau kemampuan menulis bisa dikembangkan. Yang keenam, rajin menulis. Kemampuan menulis merupakan kemampuan literasi yang sebelumnya sudah disinggung di atas. Siswa sekolah dasar harus bisa bernalar lewat kemampuan menulis. Kemampuan menulis bisa dikembangkan lewat latihan-latihan yang diberikan guru setiap hari. Bila siswa terbiasa membaca, maka siswa akan bisa menulis hal-hal sederhana yang dilakukan siswa sehari-hari, atau belajar menuliskan kembali buku yang telah dibacanya dengan bahasa sederhana mereka. Yang terakhir, pemanfaatan teknologi. Pada saat ini, teknologi dan internet sudah menjadi hal lumrah bagi generasi di era 4.0. Perpustakaan digital bisa dijadikan alternatif lain untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Siswa lebih mudah mencari buku-buku baca lewat perpustakaan digital. Bila tidak ada perpustakaan digital, guru bisa mengembangkan lewat materi pembelajaran yang
dicari lewat pegawai. Menulis hal-hal sederhana yang dilakukan siswa sehari-hari atau belajar menuliskan kembali buku yang telah dirancang dengan bahasa sederhana mereka. Baik, inilah hasil pembacaan materi saya untuk memenuhi kriteria ujian akhir semester. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yunita Angela Hoar, NPM 31210031, kelas A semester 3, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ujian akhir semester mata kuliah berbicara dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu PISA atau Program for International Student Assessment. PISA atau Program for International Student Assessment adalah survei 3 tahunan terhadap siswa berusia 15 tahun di seluruh Indonesia yang menilai sejauh mana mereka telah memperoleh kunci pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk partisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud merilis pencapaian nilai Program for International Student Assessment atau PISA Selasa 16 Desember 2016 di Jakarta. Rilis dilakukan bersama dengan 72 negara peserta survei PISA. Hasil survei tahun 2015 yang dirilis hari ini menunjukkan kenaikan pencapaian pendidikan di Indonesia yang signifikan, yaitu sebesar 22,1 poin. Hasil tersebut menempatkan Indonesia pada posisi keempat dalam hal kenaikan pencapaian murid dibanding hasil survei sebelumnya pada tahun 2012 dan 70 negara yang mengikuti tes PISA. PISA merupakan sistem ujian yang diinisiasi oleh Organisasi for Economic Cooperation untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara di seluruh Indonesia. Setiap 3 tahun, siswa berusia 15 tahun dipilih secara acak untuk mengikuti tes dari 3 kompetensi dasar, yaitu membaca, matematika, dan sains. PISA mengukur apa yang diketahui siswa dan apa yang dapat dilakukan dengan pengetahuannya. Tema survei digilir setiap 3 tahun. Tahun 2015 fokus temanya adalah kompetensi sains. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Totok Suprayitno menyampaikan bahwa peningkatan capaian Indonesia tahun 2015 cukup memberikan optimisme meskipun masih rendah dibanding rata OECD. Berdasarkan nilai rata, terjadi peningkatan nilai PISA Indonesia di 3 kompetensi yang diujikan. Peningkatan terbesar terlihat pada kompetensi sains dari 382 poin pada tahun 2012 terjadi 403 poin di tahun 2015. Dalam kompetensi matematika meningkat dari 375 poin di tahun 2012 menjadi 386 poin di tahun 2015. Kompetensi membaca belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 396 di tahun 2012 menjadi 392 poin di tahun 2015. Peningkatan tersebut mengangkat posisi Indonesia 6 peringkat ke atas bila dibandingkan posisi peringkat kedua dari bawah pada tahun 2012. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendikbud mengatakan secara konsisten terjadi peningkatan cakupan sampling peserta didik Indonesia, yaitu sebanyak 46% di tahun 2003 menjadi 53% di tahun 2006.
Selanjutnya, angka tersebut naik ke 63,4% di tahun 2012 dan menjadi 68,2% di tahun 2015. Peningkatan cakupan sampling ini merupakan bukti capaian belajar 9 tahun dan ekspansi menuju wajar 12 tahun dan inklusi kepesertaan murid Indonesia dalam pendidikan membuahkan hasil. Jelasnya di Jakarta, Selasa tanggal 6 bulan 12 2016. Berdasarkan waktu pembelajaran sains, seluruh negara yang tergabung dalam OECD menunjukkan 94% murid rata-rata mengikuti satu mata pelajaran sains dalam seminggu. Namun di Indonesia, sejumlah 4% murid tercatat sama sekali tidak dituntut untuk mengikuti mata pelajaran sains. Ketidakharusan untuk mengikuti mata pelajaran sains lebih besar 5% di sekolah yang kurang beruntung dibandingkan di sekolah yang lebih maju. Sedangkan sekolah yang maju di Indonesia menawarkan kegiatan kelompok belajar sains lebih banyak dibandingkan sekolah-sekolah yang kurang beruntung. Hanya 29% murid yang bersekolah di sekolah yang kurang beruntung diberi kesempatan mengikuti kelompok belajar sains, sementara 75% murid di sekolah maju memiliki kesempatan yang lebih banyak. Jelas Kapus Pendik. Hasil riset 3 tahunan ini juga mengungkapkan adanya variasi perolehan prestasi literasi sains berdasarkan 3 aspek. Pertama, aspek peranan sekolah terbukti berpengaruh terhadap capaian nilai sains siswa. Tercatat para siswa yang mendapat nilai tinggi untuk literasi sains karena adanya peranan kepala sekolah. Kedua, aspek prestasi sains di antara siswa dari sekolah swasta dengan sekolah negeri menunjukkan perbedaan capaian nilai yang signifikan. Sekitar 4 dari 10 siswa di Indonesia bersekolah di sekolah swasta secara signifikan. Jumlah ini lebih tinggi dari rata-rata negara OECD dan negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam. Murid-murid Indonesia di sekolah negeri mencatat nilai 16 poin lebih tinggi di bidang kompetensi sains dibandingkan rekan-rekannya di sekolah swasta dengan mempertimbangkan latar belakang status sosial ekonomi mereka. Ketiga, aspek latar belakang sosial ekonomi dari hasil PISA 2015 menunjukkan 1 dari 4 responden sampai PISA Indonesia memiliki orang tua dengan pendidikan hanya tamat SD atau tidak tamat SD. Jumlah ini merupakan terbesar kedua dari seluruh negara peserta. Namun jika dibandingkan dengan siswa-siswa di negara lain yang memiliki orang tua berlatar belakang pendidikan sama, maka capaian sains murid-murid Indonesia masih lebih baik dari 22 negara lainnya. Tercatat skor sains Indonesia dalam PISA 2015 adalah 403. Jika latar belakang sosial ekonomi negara-negara peserta disamakan, maka pencapaian skor sains Indonesia berada di angka 445 dan posisi Indonesia naik sebanyak 11 peringkat. Hal yang paling terpenting dari survei benchmarking internasional seperti PISA ini adalah bagaimana kita melakukan tindak lanjut berdasar diagnosa yang dihasilkan dari survei tersebut. Peningkatan capaian yang terjadi harus terus ditingkatkan dengan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Bila laju peningkatan dari tahun 2012 sampai tahun 2015 dapat dipertahankan, maka pada tahun 2030 capaian kita akan sama dengan capaian rata negara-negara OECD. Perlu optimis untuk kerja lebih keras lagi. Keterlibatan siswa Indonesia dalam tes tersebut yaitu siswa Indonesia sangat antusias dalam tes tersebut. Pada saat perundingan, organisasi
Untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan, OECD mencatat peringkat program for International Student Assessment atau PISA Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 berada dalam urutan bawah. PISA sendiri merupakan metode penilaian internasional yang menjadi indikator untuk mengukur kompetensi siswa Indonesia di tingkat global. Untuk nilai kompetensi membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Untuk nilai matematika, berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Solusi yang bisa dilakukan sebagai generasi muda dalam meningkatkan budaya literasi generasi muda saat ini adalah dengan cara rutin membaca agar kemampuan literasi siswa bisa benar-benar meningkat. Buatlah program khusus membaca yang dilakukan setiap hari. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan tentang materi PISA. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.